Apa peran dan fungsi MWCNU dalam masyarakat di tingkat kecamatan? MBCN itu banyak hal sebenarnya. Banyak hal. Di antaranya MWC itu mengurusi yang hubungannya dengan ranting NU, berhubungan dengan lembaga NU, dan banyak lagi termasuk lembaga-lembaga yang ada di sini termasuk Lazisnu itu di bawah naungan MWC. Seandainya di pemerintahan MWC itu istilahnya presidennya, yang lain lembaga, terus di bawahnya itu lagi itu menteri dan sekelas bupati di bawahnya. Itu aja. Adapun peran-perannya nanti disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di MWC tersebut. Apa harapan dan rencana MWCNU untuk pengembangan organisasi di masa depan? Banyak hal. Salah satunya menginginkan agar memperbanyak kaderisasi. Karena pengurus-pengurus yang sudah lanjut, yang sudah mulai tua, ini kalau tidak ada kadernya, maka akan terjadi kekosongan jabatan. Dan itu sangat berpengaruh sekali terhadap roda kepengurusan IWC selanjutnya. Makanya perbanyak sekarang itu adalah kaderisasi dulu. Uh, untuk hal lain selain yang sudah selain yang sudah diprogramkan sebelum-sebelumnya, itu saja disempurnakan dulu, lepas itu dimasyarakat selanjutnya. Yang intinya kader harus banyak. Eh, dalam EWCNU ini dalam menjalankan kegiatan organisasinya apakah ada tantangannya, Pak? Banyak, Banyak. banyak, banyak sekali. Cuma ya itu sudah namanya amar ma'ruf wa nahil munkar. Iya. Itu pasti sudah. Jangankan kita yang MWC, kelas keluarga aja sudah tahu sendiri. Seandainya adik-adik ini pas tidur, jadi anak ya tidur. Iya. Setelah dibangun orang tua, ayo mau sholat, mau sholat, mau sholat. Kadang-kadang kita itu, oh pelapanya sih. Itu untuk anak padahal cuma satu orang. Iya. Bagaimana dengan ibu jasa ketuaan kerejengan? Tambah berat lagi. Dan itu bermacam-macam. Salah satunya seperti apa, Pak? Ya, salah satunya gini sudah. Uh, seperti sekarang ini yang lagi giat-giatnya adalah Lazisnu ya. Yang lagi giat-giatnya adalah Lazisnu. Ada saja di antara tantangan masyarakat ketika ditarik oleh bagian jumur itu, bagian juru pungut itu nantinya wah oh ini minta-minta terus. Padahal ya sodakoh yang kita ambil itu adalah kembalinya kepada masyarakat yang lebih duafa dari si pemberi. Itu biasa komplain seperti itu. Belum hal-hal lain seperti halnya ta'addudul masajid. Ada masjid yang sudah ada ternyata buka lagi masjid. Nah, itu juga permasalahan lagi. Kita yang MWC harus turun ke bawah untuk menengahi mereka. Gitu ya, Pak. Ya. Terus bagaimana EWCNU ini menjaga dan mengembangkan nilai-nilai dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Perbanyak didikan kepada masyarakat, mengenalkan bagaimana sebenarnya aswaja itu. Bagaimana sebenarnya ajaran orang-orang tua kita, ulama-ulama salafin tentang aswaja. Yeah. Biar apa? Biar tidak terkombinasi oleh ajaran-ajaran yang baru, kayak ajaran yang sekarang lagi viral, Wahabi, Salafi, Wahabi, dan ajaran-ajaran yang lain. Kita itu duduk permasalahannya biar aswaja tetap berkembang, maka tidak ada lain. Untuk MBC-nya sendiri harus belajar, dan kadernya juga banyak belajar. Biar faham-faham ala ahli sunnah wal jamaah itu tetap berkembang dan tetap bertahan. Cara menyampaikannya ke masyarakat itu seperti banyak apa? hal. Banyak hal, diantaranya kita lewat sholawatan yang ada di desa. Ada seminar-seminar kecil,
ada Lailatul Ijtima. Di antaranya ketika kita ada tekap koin, ya, Ya, itu kita fungsikan pada saat itu bukan hanya sekedar pemberitahuan hasil berapa koinnya, akan tetapi di situ ada apa? Ada istilah memberikan kepahaman kepada masyarakat tentang ahli sunnah wal jamaah. iya Pak. Terima kasih. Izin bertanya Ustadz, bagaimana sejarah berdirinya NWCNU di wilayah Kerejengan ini Ustadz? Begini, pada awalnya kita akan bermula dari pembentukan NU sendiri pada tahun 1926, dan kebetulan cabang yang ada di Indonesia ini ya, cabang NU Keraksan ini termasuk salah satu cabang yang berdiri pertama di wilayah Jawa Timur, Keraksan, yang dimotori oleh Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong pada saat itu. Nah, kalau sudah ada cabangnya, monjan maturin kan apa? Pompombodo ranjaan pasti ada rantingnya ya. Ada apa rancak bekerja rancak raja pasti ada rantingnya. Kalau bahasa apa? Kalau bahasa rumah itu bila beda osokah pasti beda reng-reng kan itu ya. Nah, itu sudah termasuk Kerejengan sendiri bermula tahun berapa kita kita perlu pelajari lagi, akan tetapi seingat kita kepemimpinan MWC pertama kali itulah oleh beliau Kiai Haji Muhammad Mahfud Fauzi. Haji Mahfud Fauzi dengan syuriah-syuriahnya. Kiai Mahfud Fauzi ini perjuangannya luar biasa sekali. Kejadiannya pada tahun 71, beliau itu termasuk salah satu orang yang seringkali dibully oleh Orde Baru, kepemimpinan Pak Harto pada saat itu. Tapi alhamdulillah perjuangan beliau sangat luar biasa dan meneruskan beberapa generasi setelahnya, termasuk murid beliau akhirnya Kiai Ihya Ulumuddin, beliau jadi MWC juga, Kiai Muhammad Rif'a MWC juga. Itu semua adalah murid dari Kiai Muhammad Fauzi, Kiai Mahfud Fauzi, pertama yang menjadi MWC di Kecamatan Kerejengan. Yang kedua Ustadz, program kerja apa saja yang sedang dijalankan oleh MWCNU Kerejengan saat ini? Saat ini, oke. Yang sudah berjalan itu disesuaikan dengan perkom dari cabang. Salah satunya program yang sudah berjalan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama LDNU, alhamdulillah sampai saat ini luar biasa dan banyak sekali memberikan pemahaman kepada masyarakat. Di antaranya adalah LDNU ini memberikan materi tentang tajhizul jenazah. Bagaimana kita itu cara benar merumat mayit, membungkusnya, memandikannya, menguburkannya, itu LDNU. Yang tekap koinnya luar biasa sekali, yang lazisnunya luar biasa. Itu sudah betul-betul dari masyarakat dan untuk masyarakat. Banyak du'afa dan orang-orang yang sudah meninggal keluarga yang dibantu oleh lewat lazisnu. Belum lagi yang kemarin kita kenal banyak banjir ya. Ada banjir, ada yang rumah roboh, itu juga banyak bantuan dari lazisnu. Itu salah satu program yang sudah jalan. Belum yang LBM-nya, Lembaga Bahsul Masail. Itu ketika ada bahasan-bahasan tentang waqi'iyah, hal-hal yang baru di masyarakat, maka LBM ini berjalan sampai sekarang di Kerejengan. Belum yang barusan Satgas Pengkaderan, alhamdulillah baru saja selesai. Satgas Pengkaderan ini ada sekitar 46 kader baru yang masuk di PD PKPNU yang sudah yang sukses. Dari 46 orang ini yang lolos itu adalah 37 orang, alhamdulillah sudah sukses. Dan banyak lagi kalau saya hitung nanti waktunya. Lanjut. Bagaimana MWCNU melibatkan generasi muda dalam kegiatan keagamaan dan sosial? Kalau MWCNU itu merasa wajib melibatkan pemuda-muda wajib. Makanya kita itu selalu membuka pintu untuk mereka kalangan muda. Bukan hanya memberikan membuka pintu, tapi memang kita merekrut kalangan muda saat ini. Kenapa? Karena kita sadar tidak mungkin kita yang sudah tua ini selalu akan
duduk di situ pasti ada kadernya. Makanya kita melibatkan para pemuda, di antaranya masuk di IPNU, IPPNU, sementara masuk di Ansor. Insya Allah 2 hari lagi kita mengisi mengisi di Ansor di Jatiurip itu adalah kalangan pemuda semua. Insya Allah ke depan MBCNU tambah kuat lagi. Kenapa? Karena kadernya banyak. Apa bentuk kerjasama MWCNU dengan lembaga atau organisasi lain di masyarakat? MBCNU seringkali berkolaborasi dengan pemerintah. Itu salah satunya ya. Dengan pemerintah, baik di desa, pemerintah desa. Ya tentunya urutannya kalau ranting dengan desa. Ya. Kalau MBC tentunya dengan kecamatan, kalau cabang tentunya dengan bupati. Kebetulan organisasi itu pemerintah ya, belum organisasi lain, itu pemerintah. Untuk organisasi di MBC Kerajengan sendiri, kita itu kalau sudah melibatkan agama lain, apa bahasanya itu sekarang ya, lembaga pemersatu agama itu tetap Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad itu bersatu. Terutama ketika ada sesuatu yang meresahkan masyarakat. Kayak kemarin ya, kayak kemarin tuh di mana? Di wilayah Sokaan ada Ada kasus patung itu. Pernah sampean dengar? Yang di Sokaan juga ada. Dulu itu pernah di mana? Di wilayah Pejarakan itu? Bintaus itu loh. Itu ada patung besar itu. Itu juga MBCNU juga bergerak. Tapi di wilayah Kerajengan tentunya tidak hanya sendiri, tapi melibatkan kayak MUI ya, kayak MUI dan MUI sendiri, bukan hanya ada NU, tetapi ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad dan lembaga lain. Bagaimana peran MWCNU dalam menjaga kerukunan antar umat? Ya, kerukunan antar umat itu tentu menjadi prioritas. Karena tanpa rukun dari mesti dakwah. Ya. Desa opo-opo tokaran wiraben. Wadarumma. Jadi itu adalah salah satunya. Pemersatunya banyak hal. Pemersatunya diantaranya kita tetap konsisten berjamaahnya. Bukan hanya berjamaah sholat, tapi berjamaah di dalam segala hal. Seperti halnya ada ketika tekap poin kita bersama-sama gabung opo-opo, bahkan satu kecamatan Kerajengan di satu titik. Kayak kemarin ada di Dawan. Setelah itu ada di Samana. Belum Lailatul Ijtima yang tidak berbentuk tekap poin, banyak. Seperti halnya Lailatul Ijtima yang berbentuk sholawatan. Kayak sering saya itu ke Petemon, ke daerah barat itu Lailatul Ijtima'nya itu melibatkan semua, termasuk pemerintah desa. Jadi ketika pemerintah desa dengan ranting NU dan semua lembaga itu bersatu, maka insya Allah semua akan menjadi rukun. Yang terakhir, manfaat yang dirasakan masyarakat dalam keberadaannya MWCNU. Banyak. Ya, betul. Memang manfaat yang nampak saat ini ya, manfaat yang nampak itu adalah dari gerakan lembaga NU yang sudah berjalan. Salah satu contohnya seperti yang saya sampaikan tadi, awal-awalnya masyarakat itu tidak ngerti bagaimana cara ngerumat jenazah, sekarang sudah tahu. Ya kan? Bagaimana sebenarnya NU itu berdiri, yang awalnya masyarakat tidak tahu, karena di tiap tekap koin kita itu baca silsilah ke-NU-an di dalam kitab Risalatul Ahli Sunnah wal Jamaah yang dibaca oleh Rois Syuriah itu masyarakat sudah mulai tahu. Itu manfaat yang besar. Yang ketiga, manfaat yang tidak kalah besarnya, manfaat dari Lazis Sunnah sendiri sudah mengakar di masyarakat. Ketika ada orang meninggal, kita dapat membantu secara bukan hanya fisik ya, akan tapi juga berbentuk barang. Mungkin ini yang terakhir Ustadz. Mohon bimbingan dan saran untuk kami generasi muda ini, Ustadz.
Oke, menurut saya pemuda itu jangan lelah untuk belajar. Itu aja sudah. Jangan lelah untuk belajar dan selalu melihat ke atas, jangan melihat ke bawah. Atau kau cek ngabesan ke ereng. Ya, mau ngabes ke ereng sampai nanti bahaya. Kenapa? Karena paham-paham di luar NU itu akan berbeda dengan pandangan sampean. Kita tidak usah jauh-jauh situng lah seumpamanya. Saya cerita satu aja. Dari pendapat Salafi Wahabi, tauhidnya saja, mereka mengatakan Allah itu ada di langit. Ya, enggak? Ya kan? Allah itu ada di langit. Mana dalilnya? Nah, pasti gitu kan? Sudah dalil Al-Quran. Padahal Al-Quran itu kita tidak bisa mentafsirkan. Siapa yang dapat menafsirkan Al-Quran? Tentunya orang yang ahli tafsir. Kalau kelompok mereka pokoknya seperti ini. Tidak. Memfassarul Qur'ana biru'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsir Al-Quran sebagaimana pendapatnya sendiri, maka masuklah, akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, kita yang NU ini berhati-hati betul. Ketika sudah khilaf, ketika sudah beda dengan pendapat ulama-ulama terdahulu, kita tidak berani melanggarnya. Kenapa? Karena kita meyakini ulama-ulama terdahulu itu dah alim allama. Terbukti dengan karangan kitabnya yang luar biasa. Kalau sekarang mana kitabnya? Kitab apa yang dibuat ayo? Sekurang amat cuma lolo ya kan? Nah, kita memahami itu, makanya untuk generasi sudah jangan sampai lengah. Tetap belajar. Tentunya belajar belajar kepada guru yang betul-betul sanadnya itu bersambung kepada baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan guru yang hanya lihat di Google. Nah, itu Google itu luar biasa, itu banyak itu kajiannya. Jadi cabangnya banyak, sampai nanti kalau keliru lihat di Google, wah ini kok gini, lihat atasnya, ternyata Salafi, pantas saja. Di situ aja. Terima kasih Ustadz atas bimbingannya. Ya, sama-sama. Sekali lagi kami mohon maaf sudah mengganggu waktunya, Ustadz. Oh, enggak juga. Memang saya tunggu sebenarnya. Lupa ya. Tidak ada nengah saya. Lupa. Oh iya, makanya tadi Umi telepon. Dia ada telepon. Ada tamu. Dan mau datang. Mau jemput.